Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Dapur Bunda Siska. Di video ini Dapur Bunda Siska mau berbagi resep cara membuat kacang telur yang kokoh dan renyah tahan lama. Dan ini modalnya pun nggak usah banyak-banyak ya teman-teman, cukup 50.000 saja sudah jadi ya teman-teman. Kalau kalian penasaran bagaimana cara membuatnya, yuk silahkan simak sampai selesai ya, supaya nanti kalian tidak ketinggalan trik dan caranya dari Dapur Bunda Siska. Nah, ini saya sudah menyiapkan 1 kilo kacang tanah yang bagus ya teman-teman, yang besar-besar dan tidak kisut. Usahakan jangan yang kisut ya, soalnya nanti kalau kisut itu hasil kacangnya tidak bagus ya teman-teman. Ini 1 kilo harganya 30.000. Kemudian ini gula pasir 260 gram dan 1 wadah vanili bubuk. Kemudian kita masukkan 2 butir telur ayam. Ini nanti total modal itu sudah termasuk gas dan minyak, totalnya 50.000 ya teman-teman. Kemudian ini 2 sendok teh margarin, saya tidak mencairkan, tapi bunda-bunda kalau ingin mencairkan margarin ini dulu nggak apa-apa ya teman-teman. Kemudian saya aduk dulu sampai semua tercampur merata, supaya nanti mudah kalau mengocok dengan whisker itu mudah ya teman-teman. Kita aduk dulu sampai semua tercampur merata. Ini dari margarin, vanili bubuk, telur, gula pasir, kemudian tepung terigu dan kacang. Ini semua totalnya 50.000 teman-teman, saya total ya. Kemudian kita kocok menggunakan whisker sampai tercampur merata dan sampai warnanya itu berubah ya teman-teman, agak pucat begitu ya. Jadi bagi bunda-bunda yang mau ide usaha, ide jualan tapi nggak punya modal yang banyak, ini cocok sekali teman-teman. Cuma modal 50.000 bisa bikin usaha ini ya teman-teman. Nah, ini hasilnya sudah seperti ini saja teman-teman ya. Kemudian saya masukkan centong nasi, kemudian saya aduk ya teman-teman. Ini nanti setiap mau menggunakan harus kita aduk dulu ya. Kemudian di wadah lain ditempeh atau ditampah ya lek wong Jawa nih ya. Kita taruh ini tepung terigu secukupnya. Ini nanti tepung terigunya saya menggunakan 500 sampai 600 gram ya teman-teman, tergantung tebal tipisnya kacangnya ya. Dan trik ini nanti dijamin tepung terigunya itu nggak sia-sia kebuang teman-teman, semua terpakai ya, kepake maksudnya. Nah, setelah itu di wadah lain kita masukkan setengah kilo dulu. Kemudian kita masukkan adonan telurnya 1 centong. Ini nanti setengah kilo kita taruh adonan telurnya 3 kali ya teman-teman, jadi 3 centong ya. Kita adoni sampai 3 kali supaya menghasilkan kacang yang benar-benar mulus dan bagus, dan yang membeli itu tertarik begitu ya teman-teman. Setelah tercampur merata, kemudian kita jadikan satu dengan tepung terigu tadi, lalu kita interi lek basa Jawa nih ya teman-teman. Kita interi seperti ini ya, sampai semua itu terlumuri dengan tepung terigu. Nah, ini nanti seandainya ada yang lengket jangan khawatir ya teman-teman, kita pisah-pisahkan. Tapi ini karena aturan yang pertama itu biasanya nggak ada yang lengket ya teman-teman. Biasanya aturan yang kedua, ketiga itu biasanya ada yang lengket, nanti harus kita pisah-pisahkan supaya kacangnya itu bagus ya teman-teman, sendiri-sendiri begitu ya. Nah, setelah seperti ini kemudian kita ayak menggunakan wakul yang ada lubangnya. Wakulnya nggak harus seperti ini ya teman-teman, pokoknya itu wadah yang ada lubangnya begitu ya, buat mengayak supaya nanti tepung terigunya itu jatuh. Kemudian nanti kita lakukan seperti ini sampai 3 kali ya teman-teman. Nah, ini sudah saya lakukan sampai 3 kali dan ini 1 kilo ya teman-teman, jadinya sangat bagus sekali, mulus-mulus ya, seperti yang menonton mulus-mulus. Kemudian ini siap kita menggoreng, panaskan minyak, ini menggunakan api kecil dari awal, soalnya nanti kalau apinya gede nanti gosong ya teman-teman, tapi dalamnya itu belum matang. Tunggu sampai minyak itu benar-benar panas.
Setelah minyak panas, kemudian kita masukkan kacangnya. Ini 1 kilo kita goreng 4 kali ya teman-teman, atau tergantung banyak sedikit minyaknya ya. Yang penting minyaknya itu harus banyak daripada kacang ya teman-teman. Nanti soalnya kalau kokan kacang minyaknya sedikit nanti hasilnya nggak bagus ya. Kemudian kita goreng sampai matang, atau kira-kira itu dari masuk sampai matang itu kira-kira 15 menit. Ini di dapur Bunda Siska ini ya teman-teman, musim hujan ya sekarang, di luar itu hujan deras banget. Nah sekarang kacangnya sudah matang dan warnanya itu sudah sangat coklat, dan pokoknya warnanya seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita angkat lalu kita tiriskan. Nah setelah kita tiriskan, kemudian kita taruh di wadah ya teman-teman, supaya nanti minyaknya itu benar-benar tiris ya. Nah seperti ini. Nah ini sudah kering dan benar-benar tiris. Kemudian kita taruh di loyang seperti ini ya teman-teman. Kita taruh kertas minyak supaya nanti kacangnya itu tidak berminyak dan kokoh, renyah, tahan lama ya. Pokoknya bikin kacang telur itu triknya harus sabar ya teman-teman, supaya menghasilkan kacang yang benar-benar bagus, kokoh, dan renyah tahan lama, supaya nanti pembeli nih bunda-bunda itu kembali ya teman-teman, dan banyak orderan, banyak pelanggan, begitu ya teman-teman. Nah cukup sekian dari video dapur Bunda Siska, semoga bermanfaat dan semoga nanti kalian suka dengan resep dapur Bunda Siska selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.